Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Apakah sudah ngantuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai seorang muslim dan seorang mukmin. Tidak ada kenikmatan yang paling dahsyat serta spektakuler di dunia ini adalah iman dan Islam. Untuk apa kita kaya tapi kita tidak punya Islam? Untuk apa kita tinggi jabatannya kalau kita tidak punya iman? Islam dan iman menjadi landasan utama kita hidup di dunia ini. Tanpa keduanya kita hidup di dunia ini bagaikan hewan. Ulaika kal an'am. Kata Allah, mereka bagaikan hewan. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, masih membahas sebuah kitab yang begitu tebal, kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang masyhur. Beliau adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita mengambil sebuah kitab yang berjudul Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa asy-syafi. Jawaban yang tepat, solusi yang baik ketika orang itu hatinya penuh dengan maksiat, penuh dengan penyakit, maka obatnya adalah Al-Quran, maka obatnya adalah petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, kita sudah membahas beberapa hal bahwa kemaksiatan seseorang itu bukan hanya berdampak bagi dirinya saja. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu berdampak buat dirinya, keluarganya, masyarakatnya, kampung halamannya, provinsinya, bahkan negaranya, bahkan dunianya. Kalau hari ini kita melihat dan mendengar Indonesia sedang ditimpa banyak musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan karena banyaknya maksiat yang menyebar di Indonesia. Segala sesuatu kita langsung
Tantangkan urusan ini semuanya ke langit, bukan dilihat urusan dunia, bukan karena tumbuhan banyak yang diambil kayunya, bukan karena banyak orang buang sampah, bukan karena hal sebagainya, tapi segala bencana dan musibah itu urusannya adalah langit. Tapi baru setelah itu dilihat sebab dan musababnya. Kita langsung ke atas, ke langit. Jadi kalau hari ini kita ditimpa musibah dengan gunung meletus, dengan banjir, dengan longsor, dengan berbagai macam penyakit, dengan berbagai macam kekurangan nafsu, dari jiwa banyak yang meninggal, rasa lapar, kemiskinan dan sebagainya, itu disebabkan karena banyaknya maksiat di kaum muslimin maupun di Indonesia ini adalah pada melakukan maksiat. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sampailah kita kepada fasal al-faslul ma'asi tunsiyallah. Kemaksiatan seseorang itu menyebabkan pelakunya dilupakan oleh Allah. Perkara seseorang dilupakan menjadi perkara yang paling besar. Antum bisa bayangkan kalau antum punya orang tua, lalu orang tua antum melupakan antum, itu gimana rasanya? Atau antum punya anak, tiba-tiba anak itu tidak mengaku kita menjadi orang tuanya, lupa. Atau antum punya istri, istri melupakan antum, sungguh sakit kalau orang itu dilupakan. Apalagi kalau kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, wa min uqubatiha, dan dari sebagian akibat pelaku maksiat itu, annaha tastad'i nisyanullah li'abdi. Akibat yang paling fatal dari kemaksiatan itu, orang itu akan dilupakan oleh Allah. Wa tarkahu wa takhliyatuhu bainahu wa baina nafsihi wa syaitan. Orang itu juga akan ditinggalkan, bahkan dibiarkan. Kalau hamba sudah dibiarkan, sudah ditinggalkan oleh Allah, berarti orang itu sudah tidak punya wali, sudah tidak punya pelindung, tidak ada yang melindunginya. Maka kalau orang itu tidak dekat dengan Allah, otomatis orang itu dekat dengan syaitan. Kalau orang itu sudah dilupakan Allah, maka dia akan diingat oleh syaitan. Kalau orang itu sudah dibiarkan, maka dia dekat dengan syaitan. Ya, maka dikata Ibnu Qayyim, wa bainahu nafsihi wasyaitani. Ya, orang yang melakukan maksiat, Allah akan membiarkannya menjadi teman dekatnya setan. Tahu setan enggak? Setan itu mana? Minal jinnati wan nas. Setan itu baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin. Manusia itu semuanya sudah berkelompok-kelompok. Antum bisa hadir di masjid ini sudah berkelompok-kelompok. Ruh yang baik akan bergabung dengan ruh yang baik. Ruh yang buruk akan bergabung dengan ruh yang buruk. Bi'ah, ya, komunitas yang baik akan mencari komunitas yang baik pula. Komunitas yang sengsara atau yang jelek akan mencari komunitas yang jelek. Komunitas yang ahli taat akan mencari amalan-amalan ketaatan. Tapi komunitas yang ahli maksiat akan bergabung dengan orang-orang yang ahli maksiat. Nah, ini yang perlu kita pahami. Wa hunaka halakul ladzi la yurja ma'ahun najah. Ini sungguh suatu kesengsaraan dan bukan suatu keselamatan yang diharapkan. Kalau sudah dilupakan, ya sudah tidak ada lagi harapan hidup di dunia ini. Ya, ini namanya bilang ya. Ayatnya dalam surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ini juz ke-28 ya. Ayat yang ke-18 dan 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, maka hendaknya setiap diri memperhatikan, melihat dirinya. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Ma qaddamat lihat apa yang telah dia perbuat untuk akhiratnya, untuk hari besoknya. God itu artinya godan. Hari ini itu dunia, tapi kalau sudah kalimatnya godan, itu besok adalah hari kiamat. Sebagaimana perkataan sahabat kita Ali bin Abi Thalib. Kata Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunu abna'ul akhirah wa la takunu abna'ud dunya, fa innal yawm amal wa la hisab, ghadan hisabun wa la amal. Kata Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jadilah kalian generasi-generasi pencinta akhirat, generasi-generasi yang hidupnya untuk akhirat. Wala takunu abna'ud dunya, jangan kalian menjadi generasi-generasi budaknya dunia. Fa innal yawm, maka hari ini hidup di dunia, amalun wala hisab, tugas kita memperbanyak amal dan tidak perlu dikoreksi oleh teman-teman kita. Ghadan adalah amal, hisabun wala amal, adalah masa kita dikoreksi oleh Allah dan tidak ada lagi masa untuk beramal. Jadi kalau ada kalimat lafaz kata ghad, itu artinya kiamat. Salah satu nama kiamat juga, nama kiamat dalam Al-Quran itu tertera sampai 30 macam ya. Adanya Malik Yaumiddin, hari kiamat, Al-Qari'ah kiamat, Al-Qiyamah kiamat, Al-Ataka Hadithul Ghasyiyah juga kiamat, Dzalika Yaumut Taghabun juga kiamat, Al-Haqqah juga kiamat. Banyak nama-nama kiamat yang Allah katakan. Yaumul Jam'i juga kiamat, Yaumul Fasli juga kiamat. Jadi hari kiamat itu banyak Allah sebut dengan berbagai macam lafaz dan kalimat agar manusia ingat. Kalau disebut kiamat adalah hari di mana manusia pada berdiri, tegak berdiri, merenung dengan wajah tertunduk. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah mereka pada tertunduk, malu mengangkat wajahnya kepada Allah karena tahu apa yang dia perbuat ketika dia di dunia. Amal kira amal dan maksiatnya dia bisa menimbang-nimbang, jangan-jangan maksiatnya lebih banyak daripada amalnya, maka dia sudah menundukkan wajahnya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah. Dia banyak beramal tapi amalnya bukan untuk Allah, amalnya untuk dunia, amalnya untuk manusia, bukan ikhlas tapi karena manusia, akhirnya dia berbuat syirik. Jadi kalau berbicara tentang akhirat, maka salah satu ngaji yang nikmat itu kalau kita baca Quran tapi paham artinya, ya punya target lah. Mungkin tahun ini antum berusaha memahami ayat-ayat Quran dari surat Juz Amma atau Juz Amma. Surat-surat yang ada di Juz Amma itu dipahami, akan nikmat. Sholat itu bisa sambil menangis, sholat itu bisa sambil tersenyum, sholat itu bisa sambil gemeteran kalau kita memahami maknanya ya. Tapi kalau kita nggak paham maknanya, ya kadang-kadang ikut gemetar, tapi gemetarnya karena apa nggak paham. Ya gemetar, auranya ada. Sebagaimana orang-orang kafir itu ketika diperdengarkan tilawatil Quran di dalam telinganya, mereka menangis. Ketika ditanya, apa yang membuat Anda menangis? Lafaznya, bunyinya, suaranya, lantunannya, iramanya menggetarkan hati. Lalu ditanya, apakah Anda paham apa yang Anda baca? Tidak. Saya tidak butuh paham. Yang penting auranya sudah membuat saya menangis. So, penting, masya Allah. Tapi kalau paham, nangisnya beneran, bukan palsu. Masya Allah. Jadi kalau kita paham baca Quran itu, nangisnya luar biasa.
Jadi nanti di hari kiamat kita akan dipertanyakan, sudahkah kita mempersiapkan untuk hari esok? Itu hari ini kita mulai. Surga kita itu ditentukan dengan amal kita hari ini. Kalau kita ingin surga Firdaus, ya amalnya semua harus tentang Firdaus. Kan Allah sudah mengatakan tentang ciri-ciri penghuni Firdaus. Surat Al-Mu'minun 1-11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Itu Allah sudah membahas kalau penghuni Firdaus itu ciri-cirinya sholatnya khusyuk, dia meninggalkan perbuatan yang sia-sia, dia melaksanakan zakat. Ya. Hari ini sedang ramai apa ya? Wakaf. Pemerintah ini kalau sudah mengenai uang diburu, syariatnya dibuang, tapi uangnya diambil. Masya Allah ya. Wakaf diincar, dana haji habis, infak masjid diambil. Apa lagi kira-kira? Dirham. Nah, dirham, dinar, Masya Allah. Indonesia ini Allahu Akbar. Yang terbaru apa? SKB 3 Menteri tentang pakaian. Jadi kalau di sekolah itu tidak mewajibkan harus pakai jilbab, jangan dipaksakan. Jadi artinya hak sekolah otonomi. Kalau sekolahnya dilarang pakai jilbab, dia harus turun. Nah, ini kan bukan kayak zaman dulu lagi. Bukan semakin maju, tapi semakin merosot. Padahal anak kita muslimah, ya kan? Sudah balik, sudah banyaknya dia menutup aurat. Karena sekolah negerinya melarang menutup aurat, maka tidak boleh. Nah, ini kan muskilah. SKB 3 Menteri terbaru. Tapi sekolahnya, kalau kepala sekolahnya mewajibkan jilbab, ya semua jilbab. Hatta ya tidak Islam menghormati. Maqaddamat li'an, mempersiapkan bekal besok itu tidak semudah yang kita bayangkan. Surga kita di surgakah atau di neraka, hari ini kita tentukan. Maka kalau Umar bin Khattab itu selalu mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazzimu a'malakum qabla an tuzanu. Ceklah amalmu sebelum kamu nanti dicek. Timbanglah amalmu sebelum engkau nanti kelak ditimbang. Kan ada fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau timbangannya lebih berat kebaikannya, maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan. Tapi kalau lebih ringan, artinya lebih berat kemaksiatannya, maka dia dalam keadaan hawiyah, di dalam neraka yang membakar. Nah, ini hari ini maka ayat ini menunjukkan kita disuruh bersiap-siap. Tapi bukan itu maksud kita. Di sini setelahnya. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'lamun, bima ta'malun. Bertakwalah, sesungguhnya Allah Maha memberitahu apa yang kamu lakukan di dunia. Wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum, Allah pun juga lupa kepada mereka, ya? Atau Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, itu adalah orang-orang fasik. Jadi ya, di dalam Islam itu ada level-levelnya, ada munafik, ada fasik, ada zalim, ada zindik, ya, itu beda-beda. Kalau fasik itu dia mukmin tapi melakukan maksiat.
dengan sengaja lupakan hak-hak Allah. Kalau zalim, dia juga muslim, tapi dia melakukan maksiat, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seharusnya dia sujud kepada Allah, malah sujud kepada selain Allah. Maka dia zalim. Maka Ibnu Qayyim mengatakan zalim itu dibagi tiga: zalim kepada dirinya, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau fasik juga bisa mengenai orang kafir, karena Allah mengatakan ulaika humul fasiqun. Al-kafiruna humul fasiqun. Orang kafir itu juga fasik karena menolak, rusak, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di sini fa'amara bi taqwahu wa nahu ay yatashabbaha ibadul mu'minuna biman nasiyahu bi tarki taqwa. Ayat di atas memerintahkan kita untuk bertakwa dan melarang kita untuk menyerupai orang-orang yang melupakan Allah. Jadi nggak boleh. Siapa orang-orang yang melupakan Allah? Orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang banyak maksiat. Ya. Orang maksiat itu lupa sama Allah. Mana dalilnya? Nah, sini ada ya. Jadi apa akibatnya bagi orang yang enggan bertakwa? Allah akan melupakannya. Kalau orang itu bertakwa, Allah akan ingat. Sebab-sebabnya Allah tampilkan. Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah aku pun ingat kepadamu. Washkuruli ashkurukum. Bersyukurlah kepadaku, kamu akan kuberikan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Kalau kita kufur, kita maksiat, Allah tarik nikmatnya. Nah, jadi kemaksiatan itu tidak pernah untung. Kemaksiatan sekecil apapun selalu merugikan. Benar, kita tidak maksum, tapi kan kita berusaha seperti Nabi kita. Karena Nabi kita mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Silatlah sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Artinya kita melihat Nabi dijadikan qudwah, Nabi dijadikan suri tauladan. Kalau suri tauladan, maka harus menyerupai Nabi. Nabi banyak beristighfar, kita harus banyak beristighfar. Pertanyaannya begini: istighfar atau tasbih yang kita perbanyak? Astagfirullah, 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 atau subhanallah, 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 subhanallah. Pernah saya ajarkan di sini, apa ingat sudah lupa? Masih ingat ya? Mana kita perbanyak, istighfar atau tasbih? Istighfar. Apa tasbih? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berarti lupa, ilmu itu mudah lupa. Apa itu ilmi? Amnesia. Pertanyaan ini ditanya oleh Ibnu Qayyim kepada gurunya. Gurunya itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wahai guruku, mana yang lebih utama? Apakah istighfar ataukah tasbih? Subhanallah. Kalau orang berilmu itu tidak langsung jawab. Dia bilang begini, saya kasih perumpamaan. Anda bajunya kotor, baju Anda sudah 10 hari kotor, berdebu, kotornya tanah banyak. Kalau baju kotor itu kira-kira butuh sabun, butuh dicuci atau dikasih minyak wangi? Kalau kasih minyak wangi sama aja. Ini baju udah 10 hari nih, pada kotor nih. Kasih minyak wangi aja. Nah, tapi kalau bajumu itu bersih, dia tidak butuh sabun. Kalau baju itu bersih, yang dibutuhkan baju apa? Minyak wangi.
Artinya begini, kalau diri kita ini sejak lahir sampai besar begini tidak pernah melakukan maksiat besar, maksiat sedang, berarti diri kita ini bersih, Pak. Maka Anda memperbanyak tasbih. Tapi kalau Anda di dunia ini sejak kecil sampai berumur seperti ini banyak maksiatnya, pernah melakukan maksiat besar, Anda ini cocoknya banyak beristighfar. Jadi istighfar itu tergantung banyak dan sedikitnya, tergantung siapa orang masing-masing. Bisa jadi cocok dia itu istighfar, bisa jadi dia cocoknya bertasbih. Tapi begini, Nabi SAW itu tidak punya dosa, tapi kenapa Nabi beristighfarnya 100 kali? Yang tidak punya dosa saja istighfarnya 100 kali, tapi tasbihnya Nabi ribuan kali. Nah itu istighfarnya 100 kali, tapi tasbihnya ribuan kali. Ya. Kalau kita punya dosa, istighfarnya sehari 17 kali atau 15 kali. Astagfirullah. Nah, setelah itu bis serampung. Masya Allah. Nanti malaikat kanan akan berkata kepada kita di hari kiamat, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Ketika dia memperoleh kitab dari sebelah kanannya, faqra'u, lalu dia disuruh membaca, oh ternyata istighfarku selama aku hidup di dunia berjumlah 1,1 itu apa? Juta, 1,1 miliar, 1,1 triliun, 1,1 apa ini? Yang parah, ternyata istighfarku selama di dunia 100 kali kok, padahal hidupnya 90 tahun. Sayang ya. Jadi kalau orang itu bertakwa, maka Allah pun ingat kepada. Kalau orang itu maksiat, Allah pun lupa kepada. Bukan kita senang, alhamdulillah dilupakan Allah, berarti Allah nggak lihat kita. Enggak, itu namanya begini. Kayak orang ada untayan begini. Nah, misalkan anak kita habis melakukan kesalahan, contoh dia misalnya mandi di got, kan kotor, pulang ke rumah merasa bersalah, kalau minta maaf sama orang tua, tapi umi maafkan saya. Kalau uminya marah, udah mandi lagi sana. Perintah uminya ini itu perintah yang dia harus dituruti apa tidak dituruti? Ya? Kalau dituruti berarti dia nakal anak-anak. Udah mandi lagi sana, malah mandi beneran berarti beneran. Pasti anak yang baik kan enggak akan mulai lagi. Enggak. Nah, begitu. Allah akan melupakan kemaslahatan dirinya, ya kan? Jaminan hidupnya Allah lupakan, rezekinya Allah lupakan, kepintarannya, kecerdasannya Allah lupakan, bahkan dia akan diangkut dari kalangan orang-orang mukmin. Kan nanti orang yang banyak maksiat itu akan dijauhkan dari orang-orang mukmin. Min dairatul mukmin, min dairatul ihsan, dari komunitas, dari orang-orang yang baik. Gimana? Masya Allah. Dan Allah juga akan melupakan dirinya sehingga dia tidak selamat dari siksanya. Ini kan begitu. Di samping itu pula Allah tidak akan membuat dia selamat di akhirat. Merupakan kehidupan yang abadi bagi seorang muslim. Dia pun tidak bisa meraih kelezatan, kesenangan, kenikmatan kehidupan negeri akhirat. Itulah akibat. Masya Allah. Sudah pernah lihat negeri akhirat belum? Ya, saya buka sedikit lah biar kita tergoda dengan akhirat. Kalau kata Ustaz Muin Allah yarham, kita diiming-imingin surga, tapi kita tidak pernah meraihnya, tidak pernah mempersiapkan bekal untuk ke surga.
Ketika Allah mengiring kita takutnya, menakut-nakutin kita tentang neraka, malah kita tidak menjauhinya, malah kita mendekatinya. Kita akan cek di surga ada buku bagus ya, buku yang masya Allah dikarang oleh Ibnu Qayyim juga. Ibnu Qayyim ini memang spesialis hati dan spesialis akhirat. Beliau masya Allah hafal hadis, hafal ayat tentang tamasya ke surga, keliling-keliling surga. Jadi surga itu terbuat dari apa? Ya? Ini penting dibaca. Ini supaya kita tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia yang serba fana. Ya, sekilas-sekilas saja judul besarnya yang kita ambil. Sedikit kita bahas bagaimana penghuni surga pakaiannya, macam-macam surga. Yang menggoda tanah dan lumpurnya surga, cahaya surga, mahligai istana waktu. Ini tanah dan lumpurnya surga aja berbau kasturi ya. Mahligai istananya, cara penghuni surga masuk surga dan penyambutannya. Jadi masuk surga kan bermacam-macam, tergantung pintu surga mana yang dia masukin. Ciri-ciri fisiknya, tingginya, nggak ada yang pendek, nggak ada yang nggak ada yang tua, nggak ada yang nenek-nenek. Tingginya kita semuanya adalah situna mitron, 30 meter. Seperti situna dirohan, 60 hasta. Jadi nggak ada yang pendek-pendek begini. Nanti berubah tinggi-tinggi semuanya. Hidangan surga, angin surga. Jadi kendaraan orang di surga itu kendaraannya adalah angin. Ini terbang mau kemana saja dia bisa. Gak pakai pertalite lagi, gak pakai pertamax lagi, gak pakai mobil dan pakai motor lagi. Kita mau bertamu ke rumahnya si fulan bin fulan, tinggal jalan sendiri. Buah-buahan di surga dan ciri-cirinya dan aromanya. Buah-buahannya itu apa? Kalau di dunia ini kan buahnya di atas. Tapi kalau di surga buahnya ke bawah arahnya, ini ambil. Kita ambil la maqtu'atin wa la mamnu'ah kata Allah. Kamu ambil keluar lagi. Ambil keluar lagi. Kalau di dunia ambil jambu, kapan keluar lagi? Ya, tahun depan. Ngambil dunia, kapan keluar lagi? Tahun depan. Kalau di surga enggak, ambil keluar. So secapek kita ya, tapi nggak ada istilah capek di surga. Tanaman surga, sungai surga, tempat makan dan minumnya semua, pakaian, perhiasan, handuk, ranjang, pakaiannya, kasurnya, permadaninya, kemahnya, ranjangnya, sofanya, pelayan-pelayannya, istri-istrinya. Kalau istri berarti suami-suami. Di kemah-kemah, wajah-wajahnya, perawannya, masya Allah. Nggak tergoda juga. Nyanyian bidadari, kendaraan penghuni surga, pasar di surga. Nah, di pasar di surga itu menarik. Pernah baca nanti balik. Di surga itu ada pasar. Setiap hari Jumat kumpul di situ. Ke pasar tanpa pakai biaya, pakai uang. Setiap yang kamu ambil seberapa pun boleh tanpa kena denda. Padahal di surga udah lengkap. Tapi setiap hari di pasar Jumat itu selalu ada yang baru. Allah ciptakan yang baru diambil seluruh oleh penghuni surga, datang lagi yang baru, tidak akan pernah akan berhenti terus. Awan di surga, penghuni kenikmatan di surga, masya Allah, di semuanya karena masya Allah. Beliau ini karena hadisnya kuat ini. Dan sebagainya, termasuk tadi apa yang mungkin kita perlu paham tentang ini ciri-ciri bidadari yang misalkan dan sebagainya. Nanti anda baca sendiri lah, cari di internet. Ini sudah terjemahan bahasa Arabnya ada juga, bagus. Tentang kalau laki-laki dapat bidadari, kalau perempuan dapat apa? Ya bidadara.
Itu jawabannya. Karena azwaj itu artinya pasangan. Perempuan dan perempuan tidak mungkin perempuan dapat bidadara yang paling ganteng. Sebagaimana para mufassir mengatakan, kalau laki-laki itu senang wanita, maka wanita itu senang dengan laki-laki. Maka di surga dia pasangan. Kalau dia sudah bersuami istri, otomatis dia akan dikumpulkan dengan istri dan suaminya kembali. Tapi suaminya bukan seperti suami yang di dunia. Suami yang di dunia batu-batuan, loyo-loyoan, banyak anunya. Tapi di surga sudah berubah suami-suaminya, tapi postur tubuhnya sudah berubah. Sudah Allah desain ulang, kekuatannya dahsyat, kekuatannya seperti 100 kali berhubungan. Bayangkan. Ditanya oleh Nabi, ya Rasulullah, di surga nanti berapa kali kita mampu berhubungan? 100 kali. Di dunia ada orang berhubungan 100 kali sehari? Tidak ada. Setiap hari kesibukannya begitu. Jadi yang istri akan dipertemukan dengan suaminya berubah, yang istri juga dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih cantik dan sebagainya. Ini perlu dibaca ya. Jadi kalau ada orang tidak tertipu dengan kehidupan akhirat, ini sangat rugi sekali ya. Dia mengorbankan akhiratnya karena untuk dunianya, dia gadaikan. Padahal dunia itu hanya bagaikan bangkai kambing. Dunia itu bagaikan air yang dicelup di jari kita. Dunia itu bagaikan hanya debu yang menempel. Dunia itu kenikmatan yang menipu. Dunia itu kenikmatan yang qalil. Allah selalu mengatakan kalau masalah dunia, mataun qalil, mataul ghurur, mataun, terus kenikmatan yang sesaat, kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang sangat sedikit. Begitu Allah katakan. Jadi kalau orang hidup di dunia ini tertipu dengan akhiratnya, dia tidak mempersiapkan bekal untuk akhirat, malah tertipu dengan dunianya, salah. Sungguh luar biasa kebodohan manusia itu. Ya, jadi maka dipersiapkanlah kesenangan dan kenikmatan kehidupan yang di akhirat nanti. Itulah akibat dari seorang yang lupa akan keagungan Allah dan tidak punya rasa takut kepada Allah. Allah pun akan membalasi dan sebagainya. Wa akhbara anna aqaba man taraka taqwa li ansahu nafsahu ay ansahu masalihah. Di sini fataro al-asi li masalihi nafsihi mudhi'anlah, maka engkau akan melihat pelaku maksiat itu sebenarnya mengabaikan maslahat diri dan menyia-nyiakan. Jadi kalau orang banyak melakukan maksiat itu sebenarnya dia menipu diri. Sayang, waktunya dihabiskan, umurnya dihabiskan, hartanya dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Qad aghfalallahu qalbahu an dzikri, ya. Apa kata di sini? Kalau pelaku maksiat itu Allah membuat dia lupa untuk mengingatnya. Sudah lupa. Oh, ada akhirat kok. Kan sekarang pernah kita dengar kok. Kemarin jatuh antara ada artis yang sungguh menjijikkan sekali. Dia bilang saya siap booking kamar di neraka. Pernah dengar kan? Saya siap booking kamar di neraka. Semoga Allah mengabulkannya. Selamat ya. Semoga ada fiha abada. Allah mengabulnya. Jelas itu kan. Pernah sebuah kisah di Mesir itu, di mana ada seorang ulama yang masyhur. Di seorang Mesir itu ada seorang wanita yang lagi duduk sama seorang tua di bis. Karena dia berpakaian seronok, hanya berpakaian mungkin hanya pakai rok pendek dan you can see, maka orang tua yang di sebelahnya mengingatkan, nah berpakaianlah yang rapi dan baik, Allah akan menjaga. Apa kata wanita tadi? Apa yang kamu kok nasihati saya? Sudah tua bangkai, bilang sama penjaga Malik, saya siap di neraka selama-lamanya, saya siap pesan kamar. Dia ngomong begitu, langsung tiba-tiba nyawanya dicabut, wajahnya berubah menjadi hitam, rambutnya terasa dibakar. Langsung nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi Allah langsung nggak tahu kematian ini ternyata
ketika terakhir kalimat itu diucapkan. Jadi jangan pernah menantang Allah. Pasti Allah akan memberikan ganjaran yang cukup dahsyat. Berarti orang itu sudah Allah binasakan di dunianya, sudah binasakan, apalagi di akhirat. Itu orang sudah lupa tentang jati dirinya, dia itu siapa, kamu itu siapa. Coba kamu lihatlah, kamu mimani yumna, kamu dari setetes air mani yang hina, yang betapa kamu nanti seperti orang tua itu, kamu lemah, kamu gak laku, kamu bau, kamu bangkai, kamu hidup akan menjadi tua, renta, tidak ada kecantikan, kamu lagi hilang. Hari ini mungkin kamu menganggap dirimu cantik, kamu menganggap paling laku, kamu menganggap paling seksi. Hari ini, besok, ketika Allah mencabut itu semua kenikmatan, cantikmu dicabut, sehatmu dicabut, kenikmatanmu dicabut, semuanya dicabut, akan berbahaya. Makanya orang-orang yang suka melakukan maksiat, apa kata Ibnu Qayyim, wattaba'a hawahu, dia akan terus menuruti hawa nafsunya, akan mengalami kesombongan yang luar biasa. Ya, wa amruhu furuqa, dan perbuatan-perbuatannya melampaui batas. Ucapannya tidak terkontrol, pakaiannya tidak terkontrol, hubungannya tidak terkontrol, semuanya tidak terkontrol, merasa bebas. Apa yang diburunya hanyalah bagaikan awan di musim panas. Innama hiya sahabus saifin. Jadi kalau kita memburu dunia itu sangat rugi. Memburu dunia rugi sekali, karena dunia hanya kehidupan yang sangat bagaikan awan. Dalam yang lain, Ibnu Qayyim mengatakan dunia itu bagaikan apa? Bayangan. Kalau kamu kejar bayangan, niscaya kamu gak akan pernah dapat bayangan itu. Tapi kalau kamu membelakangi bayangan, bayangan itu akan mengikuti kamu. Kalau kita membelakangi dunia, dunia itu akan mengekor kita. Tapi kalau kita kejar dunia, dunia itu akan lari bersama kita. Tidak akan pernah kita dapat. Jadi ayat yang rahimahullah, di sini diingatkan oleh beliau mengambil sebuah syair dari penyair, ahlamu naumin aw qadil zawail zail inna labiba bimithlillahi yukhda. Laksana mimpi orang yang tidur atau bayangan yang segera hilang. Sesungguhnya orang yang cerdas tidak akan tertipu dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau orang yang cerdas, gak akan mungkin dia menggadaikan akhirat yang begitu Allah sebutkan kenikmatannya dibandingkan kenikmatannya hanya sesaat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih kekal dan bahkan lebih baik daripada dunia. Dunia dan seisinya kalah dengan sholat 2 rakaat. Rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu seperti dunia dan seisinya. Hanya fajar. Berarti kalau dunia dibandingkan akhirat tidak ada apa-apanya, hanya seujung rambut. Kalau Rasulullah mengatakan hanya seujung air yang melekat pada jarinya. Rugi kalau orang-orang berdaring di dunia untuk dunia, menjual ayat, membunuh, mengejar nafsu, mengejar harta, menghalalkan segala cara untuk kesenangan yang sesaat. Wa a'dhamu uqubat nisyan al-'abdu li nafsihi wa ihmaluhu laha wa idratuhu fadlan wa nasiban min Allah. Akibat besar dari melakukan maksiat adalah lupanya seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Dia tidak tahu siapa kita ini. Kamu itu siapa? Kamu itu hamba, kamu itu manusia, kamu orang yang lemah, kamu punya kekurangan, kamu butuh Allah, kamu butuh yang maha kaya. Kalau orang ahli maksiat itu lupa. Kata Rasulullah SAW, la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasrik as-sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah mungkin seorang itu berzina ketika dia berzina, ya? Tidaklah dia berzina, si tukang zina ketika dia berzina dalam keadaan mukmin. Berarti imannya sedang
ada, lupa dengan kebesaran Allah, lupa dengan keberadaan Allah, lupa bahwa dia hidup masih di dunia, lupa dia punya kewajiban dan tanggung jawab. Maka Ibnu Qayyim mengajak kepada kita jangan lupa tentang akhirat. Jadi dosa itu membuat kita lupa. Orang yang tidak berbuat dosa akan ingat siapa dirinya, ingat kepada Allah. Maka kalau maksiat ruginya kita lupa dengan manisnya surga. Kalau kita ingat manisnya susu, manisnya susu tidak ada apa-apa dibandingkan surga. Di surga ada sungai susu yang tidak akan gagal datang oleh semua. Ada sungai madu yang tidak perlu kita harus ambil di lubang-lubang ini. Ada sungai khamar yang lezatnya luar biasa, tidak seperti khamar yang di dunia. Khamar yang di dunia itu memadukan, khamar yang di surga tidak, membuat orang itu menjadi segar. Allah sendiri mengatakan anhar min labanin wa anhar min khamrin wa anhar min asalin musaffa, min asalin musaffa, dari madu yang begitu jernih. Musaffa kan jernih. Ya. Jadi maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba membuat dirinya lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa. Sampai berani membohongi neraka, kan lupa dia siapa diri. Kalau orang tuanya masih hidup, ditampar orang itu. Ngomong apa kamu dulu? Pasti begitu. Gak mungkin. Karena Allah bilangnya, "Fadhal amal ladina lahu anhu wa la tawadda minhu." Dengan demikian dia telah menyia-nyiakan zat yang tidak butuh kepadanya, tapi justru hamba yang butuh kepadanya. Allah butuh kita, apa kita butuh Allah? Yang butuh kita apa Allah? Yang butuh kita butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Allah dalam proses mengingatkan kita semua ini. Wa asyikna badalnahum. Kata Allah, kalau kamu menghendaki, kami akan mengenyangkan kalian semua. Aku ganti dengan kaum yang lebih baru. Dalam ayat-ayat itu Allah mengatakan, aku datangkan kaum yang lebih soleh daripada kalian, akan datangkan kaum yang lebih tunduk daripada kalian, akan datangkan kaum yang lebih mencintai aku daripada kalian. Bisa saja. Ya syi'na badalnahum amsalahum fathila. Kalau aku menghendaki, aku akan ganti kalian dengan kaum yang lebih baik daripada kalian hari ini. In kulli syai'in idza daya'tahu 'iwadun wa ma min Allahi idza daya'ta min 'iwad. Sungguh setiap sesuatu itu engkau menyanyiakannya masih ada gantinya. Namun jika Allah engkau sia-siakan maka tidak ada pengganti. Kalau hari ini kita menyanyiakan, tidak menonton film, tidak menonton sinetron, tidak menghadiri hiburan, masalah. Masih ada gantinya hari esok. Tapi kalau kita hari ini menyanyiakan Allah, hari ini kita tidak sholat, hari ini kita tidak baca Quran, hari ini kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, hari ini kita tidak mengerjakan perintah Allah, kita sia-siakan Allah, tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya. Rasulullah SAW bersabda, alangkah buruknya salah seorang dari kalian mengatakan aku lupa ayat ini dan aku ayat itu sebabnya telah dilupakan. Maka ingatlah Al-Quran. Apakah Al-Quran itu lebih mudah lepas? Apakah Al-Quran itu lebih mudah lepas dari hati orang daripada seekor unta dan ikatan? Jadi kata Syekh Utsaimin, ya, lupa itu ada dua. Ada lupa karena maksiat, ada lupa karena faktor umur, faktor usia. Ya. Jadi kalau orang umur 80, 70, karena memang faktor itu ingatannya sudah mulai lupa. Nah itu nggak masalah faktor umur. Tapi kalau anda masih 50, 40, 30 lupa, itu karena Allah mencabut hafalannya. Allah nggak ingin di dadamu ada Quran, Allah ambil Qurannya. Rugi kalau Allah ambil Quran. Kita pernah menghafal yang tapi lupa. Nanti di akhir zaman itu sampai kalimat azan itu lupa, kalimat la ilaha illallah itu lupa. Pernah dengar dulu kalimat tahlil tadi bagaimana ya? Lupa. Anda bisa bayangkan yang pertama kali ditanya di alam kubur pertanyaannya apa? Tentang tiga.
Siapa Tuhanmu? Hari ini kita bisa jawab, tapi di alam kubur lupa. Hari ini kita ingat, oh semua orang tahu jawabannya, Allah, Rasul, Allah, Muhammad, dan Islam. Itu jawabannya, bocorannya. Man rabbuka Allah, ma dinuka Islam, man nabiyuka Muhammad. Bisa kita hafal hari ini. Tapi belum tentu di alam kubur kita ingat dengan ucapan itu. Rasulullah mengatakan, man rabbuka la adri, aku tidak tahu. Dipukul oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya lagi, ma dinuka ana la adri. Pukul lagi. Dulu kita ingat, Allah lupakan diakibatkan karena dosa-dosa kita. Jadi antum harus ingat, ada orang menghafal Quran lalu lupa, itu karena maksiat dia. Orang jadi imam lupa dengan ayat yang dia baca karena dia tadi sebelum jadi imam maksiat dulu. Cabut ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan ilmu itu cahaya, gak mau cahaya itu bersama dengan kotoran. Ya, mana mau bilangnya? Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan aku lupa ayat ini dan ayat itu, sebab ia telah dilupakan. La yaqul hadatsu nasibu ayatan kada wa huwa Allah, dia telah dilupakan. Ya. Nanti kalau kita ditanya, apakah kamu dulu pernah hafal Quran? Kayaknya pernah. Jangan kayaknya. Apakah Anda hafal ayat kursi? Kayaknya pernah hafal. Kayaknya. Sekarang sudah lupa, ya kan? Alhamdulillah. Nah, dikata Ibnu Utsaimin, lupa itu ada dua, ya. Hukum orang lupa karena faktor umur manusiawi dan faktor yang berpaling di Al-Quran dilupakan oleh Allah SWT dan sebagainya. Melupakan Allah, mungkin berapa orang masih bertanya, bagaimana melupakan Allah? Melupakan Allah sebuah mengingat. Orang yang melupakan itu berhati-hati melakukan sesuatu sebab dia tahu bahwa Allah adalah zat yang maha mengetahui. Nah, kalau sudah selesai sebagai penutup, ya. Sebagai penutup ayat ini menjadi pegangan kita. Ahsahullah wa nasuh Allah ala kulli syai'in syahid. Allah menghitungnya semua amal perbuatannya meskipun mereka telah melupakan. Allah akan mencatat hari ini kita pernah pengajian, hari ini kita pernah thalaqul ilmi, hari ini kita pernah tafaqquh fiddin, hari ini kita pernah berada di masjid, hari ini kita sedang mengingat Allah. Allah akan menghitungnya. Padahal kita sudah lupa tanggal berapa kemarin kita berada di masjid ini. Benar nggak? Ya. Coba bulan yang lalu, Kamis yang lalu tanggal berapa, Pak? Lupa. Tapi Allah tidak akan melupakan. Kamu lupa, aku tidak akan pernah melupakannya. Kita pernah mungkin berbuat macam-macam begini. Aku lupa, aku ingat. Allahu ala kulli syai'in syahid. Allah adalah menyaksikan segala sesuatu di dunia ini. Jadi jangan pernah berkecil hati. Semua amal kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun manusia tidak melihat kita, no problem. Yang penting Allah melihat kita. Allah tidak pernah ngantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi jangan pernah maksiat. Allah tahu apa yang kamu lakukan hari ini. Ya? Allah tahu apa yang kamu lakukan hari ini. Hari ini kamu dalam ketaatan, pertahankan ketaatan ini selama-lamanya. Jangan pernah melakukan kemaksiatan sehingga Allah pun melupakan dirinya. Alhamdulillah ini. Itulah yang dapat kami bahas. Insyaallah akan datang kita akan lagi lain karena masih panjang sekali, nggak mungkin saya hatikan. Insyaallah yang lain waktu kita akan lanjutkan kembali kajian kita tentang rezeki pembersihan diri kita. Karena pembersihan itu penting untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Jangan pernah maksiat, karena maksiat kita akan dilupakan oleh Allah yang maha kekal lagi maha abadi. Jangan pernah melakukan maksiat. Ingatlah Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Allah
wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.